Kami siswa kelas 9E kelompok 1 akan menampilkan cerita tentang legenda asal-usul Kawah Sikidang. Pemain legenda Kawah Sikidang yaitu Pangeran Kidang Karungan diperankan oleh Sandi, Dewi Sinta diperankan oleh Gesya, Prajurit diperankan oleh Riki, Rafka, Danang, Artian, Arta, dan Reva. Dayang-dayang Dewi Sinta diperankan oleh Seli, Fasa. Dayang-dayang Pangeran Kidang Karungan diperankan oleh Isna, Eka, dan Nanda. Selamat menyaksikan. Alkisah, ada seorang putri cantik bernama Sinta Dewi. Ia tinggal di sebuah istana megah di dataran tinggi Dieng. Kecantikan sang putri terkenal kemana-mana dan diketahui banyak kalangan pemuda. Namun, tidak ada satupun laki-laki yang sanggup melamarnya karena persyaratan mas kawin yang jumlahnya tak terkira. Suatu ketika, ada seorang pangeran yang bernama Pangeran Kidang Karungan. Pangeran Kidang Karungan tertarik untuk melamar Sinta Dewi dan yakin bahwa kekayaan yang dimilikinya dapat memenuhi persyaratan yang diajukan oleh Sinta Dewi. Prajurit, saya utus kamu untuk menyampaikan pinangan saya kepada Sinta Dewi. Apakah dia mau menjadi istri saya? Kemudian Pangeran Kidang Karungan mengirimkan utusannya ke dataran tinggi Dieng untuk melamar Sinta Dewi. Mohon maaf Adinda Ratu, kedatangan saya di sini untuk menyampaikan pinangan Pangeran Kidang Karungan untuk menyanggupi persyaratan putri, berapapun banyak mas kawin yang diajukan. Putri Sinta Dewi berdiam sejenak. Dalam benaknya, ia berpikir bahwa pangeran yang kaya raya ini pastilah seorang yang tampan dan berwibawa. Jika tidak, pasti pangeran tersebut tidak akan melamarnya. Sampaikan kepada rajamu bahwa pinangannya saya terima. Baik Adinda Ratu, saya akan menyampaikannya kepada sang raja. Pinangan Pangeran Kidang Karungan pun diterima oleh Sinta Dewi. Mohon maaf Paduka Raja, saya ingin menyampaikan sebuah pesan bahwa pinangan Paduka Raja diterima oleh Adinda Ratu. Baiklah, terima kasih atas kabar yang bergembira ini. Saya akan segera menyiapkan pesta pernikahan. Pangeran Kidang Karungan sangat senang dan segera mempersiapkan pesta pernikahan. Saat tiba pernikahan, Pangeran Kidang Karungan dan rombongannya datang ke kediaman Sinta Dewi. Mohon maaf, sampaikan kepada ratumu bahwa kami sudah membawa raja kami dan seserahan yang akan diberikan ke Adinda Ratu. Baik, saya akan menyampaikannya kepada dayang-dayang dan biarkan dayang-dayang yang menyampaikan ke Adinda Ratu. Baiklah, saya tunggu. Setelah itu, prajurit menyampaikan pesan kepada dayang-dayang Sinta Dewi. Sampaikan kepada Adinda Ratu bahwa Ratu sudah ditunggu oleh Pangeran Kidang Karungan yang akan melamarnya. Baik, kami akan menyampaikannya kepada Adinda Ratu. Saat Sinta Dewi keluar dari kediamannya untuk bertemu pertama kali dengan sang pangeran, Sinta Dewi terkejut karena ternyata Pangeran Kidang Karungan adalah manusia berkepala rusa. Kemudian Putri Sinta Dewi berpikir keras cara membatalkan pernikahan tersebut. Oleh karena itu, ia mengajukan sebuah persyaratan yang sulit kepada calon suaminya itu. Kanda, ada satu syarat lagi yang harus dipenuhi jika ingin menikah denganku. Di daerah kami kekurangan air bersih. Dinda ingin Kanda membuatkan sumur dalam waktu semalam, dan sumur tersebut harus dikerjakan oleh Kanda sendiri. Baiklah Dinda, Kanda akan memenuhi syarat tersebut jika itu dapat membuat Sinta Dewi bersama Kanda. Pangeran Kidang Karungan mulai membuat sumur di lokasi yang ditunjuk oleh Putri Sinta Dewi. Dengan kesaktiannya, ia menggali sumur hanya dengan menggunakan tangan dan tanduknya. Ketika hari menjelang pagi, sumur yang sedang dibuat hampir jadi.
Hal tersebut membuat Putri Sinta Dewi panik. Karena tak ingin menikah dengan pangeran berkepala rusa itu, Putri Sinta Dewi mengarahkan pengawalnya untuk menimbun sumur dengan batu yang digali Pangeran Kidang Karungan. Prajurit, kalian saya utus untuk menimbun sumur yang sedang dibuat oleh Pangeran Kidang Karungan. Baik Adinda Ratu, akan saya laksanakan. Pangeran itu panik ketika tiba-tiba saja tanah mulai longsor dan menimbunnya. Dengan mengerahkan kesaktiannya, timbullah ledakan dan Pangeran Kidang Karungan berusaha keluar dari celah pada timbunan tanah tersebut, namun tidak berhasil. Sebelum tewas karena tertimbun tanah, Pangeran Kidang Karungan sempat mengucapkan sumpahnya kepada Sinta Dewi. Kelak, seluruh keturunan Putri Sinta Dewi akan mempunyai rambut gimbal. Sampai sekarang, di dataran tinggi Dieng banyak orang mempunyai rambut gimbal seperti kutukan dari Pangeran Kidang Karungan. Sumur yang meledak itu lama-kelamaan menjadi sebuah kawah yang kemudian dinamakan Kawah Sikidang. Demikianlah asal-usul cerita Kawah Sikidang. Terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya adalah penampilan dari kelas 9B kelompok 2. Untuk kelas 9B kelompok 2 dipersilahkan. Dikisahkan pada zaman dahulu hidup seorang ratu yang terkenal sebagai penguasa pantai selatan. Sang ratu memiliki seorang putri yang sangat cantik dan tumbuh dewasa. Saat itu, kecantikannya sangat terkenal hingga suatu saat datanglah dua kesatria muda berparas tampan yang bermaksud meminang sang putri untuk dijadikan istrinya. Ratu, izinkan aku untuk meminang putri cantikmu itu untuk menjadi istriku. Datanglah kesatria dua lalu berkata, Aku pun ingin meminang putri cantikmu itu, Ratu. pada saat itu sang ratu menjadi sangat bingung. Aduh, bagaimana ini? Aku sangat bingung. Harus memilih salah satu di antara kedua kesatria tampan itu untuk dipilih sebagai menantuku. Kemudian muncullah sebuah ide sang ratu. Oh ya, bagaimana jika aku mengadakan sayembara untuk membuat sebuah telaga? Barang siapa yang lebih cepat membuat telaga itu, maka ialah yang akan mempersunting putriku. Kemudian terjadilah kompetisi tersebut untuk memperebutkan putri dari sang ratu. Pada waktu yang telah ditentukan, dua kesatria tersebut berlomba-lomba untuk membuat telaga. Hahaha, rupanya akulah yang berhasil membuat telaga lebih cepat. Maka dari itu akan kunamai sebagai telaga Menjer. Bagaimanapun itu, aku harus tetap bersikap fair dan mengakui bahwa kesatria pertamalah yang berhak menikahi putri sang ratu. Sedangkan di tempat lain kesatria kedua membuat telaga Pengilon. Waktu berjalan dan belum terselang 2 hari sebelum mereka menikah, ratu disertai putrinya dikawal para jurid kerajaan datanglah ke pegunungan Dieng. Saat mereka tiba di kawasan yang sekarang sudah menjadi cagar alam itu, mereka takjub dengan panorama dan gemilaunya telaga Pengilon. Maka, saat pandangan sang ratu tertuju ke telaga Pengilon, Wah, telaga itu sangat menakjubkan dengan panorama dan kemialunya. Kira-kira siapa ya yang telah membuat telaga itu? Ratu, yang membuat telaga Pengilon itu adalah kesatria kedua yang gagal mengikuti sayembara untuk mempersuntingmu.
Sembari tersenyum lebar, Telaga Pengilon terus dipandangi sang ratu dan putrinya, sehingga ia berkata, Pengawal, tolong hadirkan kesatria pertama untuk menghadapku. dengan tatapan penuh amarah, sang ratu pun langsung membatalkan rencana pernikahan antara putrinya dengan kesatria pertama. Sang ratu berkata, Sayembara membuat telaga tidak hanya soal kecepatan saja, namun juga tentang keindahannya, apalagi aku menyukai keindahan. kesatria pertama yang merasa dibohongi pun tidak terima. Aku akan mencoba mengusik rakyat samudra dengan kesaktianku. Berita itu sampai di telinga prajurit kesatria kedua. Aku tidak bisa membiarkan hal ini terjadi. Sepertinya aku harus memberitahu kesatria kedua. Izin Tuan. Sepertinya kesatria pertama hendak mencoba mengusik rakyat samudra dengan kesaktiannya. Hal ini tidak bisa dibiarkan. Aku akan menemui kesatria satu untuk berbicara hal ini. Setelah mendengar hal itu, kesatria kedua pun menemui kesatria pertama untuk membicarakan hal itu. Apa maksud dan tujuanmu mengusik rakyat samudra? Karena akulah yang sudah berusaha membuat telaga lebih cepat, tetapi kaulah yang dipilih oleh ratu. Kesatria pertama pun tidak terima karena kesatria kedua pun ikut campur dalam urusannya. Lalu kesatria pertama dan kedua pun ikut terlibat dalam perkelahian. Bersamaan, putri sang ratu sampai ditawan oleh prajurit kesatria pertama tadi. Sang ratu yang melihat adanya kecurangan dari kesatria pertama langsung mengadukan ke dewa. Dewa, kesatria pertama telah melakukan kecurangan karena ia merasa telah dibohongi olehku. Hingga akhirnya kesatria pertama itu berubah menjadi sesosok ular terbang. Mengapa sang ratu tidak menepati janji dan berubah pikiran? Diceritakan saat sang ratu dan putrinya menikmati Telaga Pengilon. Telaga Pengilon pembuatannya sangat rapi ya Bu. Airnya jernih, berkilau, tenang, penuh kedamaian, dan air gelombangnya tenang. Iya, hal tersebut menjadi cerminan bahwa kesatria kedua membuat telaga ini memiliki sifat dan hati yang baik dibandingkan dengan telaga Menjer yang pembuatannya terkesan kasar dan airnya bergelombang. Hal inilah menjadi pertimbangan sang ratu untuk membatalkan pernikahan dengan menantunya. Dan akhirnya sang ratu menikahkan putrinya dengan kesatria kedua. Keberadaan tentang sejarah yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Dieng, Telaga atau Danau Pengilon dianggap sebagai tempat manusia untuk berintrospeksi diri di tepi danau tersebut. Layaknya pengilon atau cermin dalam bahasa Jawa, konon katanya bisa melihat isi hati serta sisi baik buruknya seseorang.